Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusolli wa salim ala rasulihil karim. Dari Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhum, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang berzikir adalah seperti orang yang hidup, dan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang mati. Setiap orang sangat menyukai kehidupan dan takut kematian. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang hidup, tetapi dianggap mati, sia-sia kehidupannya. Disebutkan dalam syair, kehidupanku kini bukanlah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan orang yang telah berjumpa dengan kekasihnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan hadis di atas menjelaskan tentang keadaan hati, yakni orang yang selalu berzikir hatinya hidup, sedangkan orang yang tidak berzikir hatinya mati. Sebagian ulama menulis bahwa permisalan dalam hadis di atas adalah dari segi untung dan rugi, bahwa barang siapa menyakiti orang yang berzikir, seolah-olah ia menyakiti orang hidup yang mampu membalas, sehingga orang yang menyakitinya akan menerima balasan. Barang siapa menyakiti orang yang tidak berzikir, seolah-olah ia menyakiti orang yang mati yang tidak mampu membalasnya. Para ulama tasawuf mengatakan bahwa yang dimaksud seperti orang yang hidup ialah orang ahli zikir akan selalu hidup, tidak akan mati. Maksudnya, orang yang memperbanyak zikir dengan ikhlas tidak akan mati. Kematiannya hanya perpisahan atau perpindahan dari satu alam ke alam yang lain, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala mengenai para syuhada. Bahkan mereka para syuhada hidup di sisi Tuhannya dengan karunia dan rezeki. Demikianlah orang-orang yang ahli berzikir memiliki kehidupan yang khusus setelah kematian. Imam Hakim Tirmizi rahmatullah alaihi berkata, zikirullah membasahi hati dan melembutkannya. Jika hati kosong dari zikirullah, maka gejolak hawa nafsu dan api syahwat akan menyebabkan hati kering dan keras, dan anggota badan yang lain pun akan ikut mengeras, sehingga ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pun akan terhenti. Jika anggota badan itu ditarik, akan patah seperti kayu kering yang kegunaannya hanya untuk dipotong kemudian dibakar. Itulah perumpamaan di antara orang yang hatinya hidup dengan zikirullah dan orang yang hatinya mati karena tanpa zikirullah. Orang yang hidup dengan hati yang senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka aktivitas hidupnya akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari lisannya akan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pendengarannya akan terjaga dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari matanya akan terjaga dari perkara yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan sehingga setiap geraknya, perbuatannya, dan seluruh aktivitas hidupnya sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala.